Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Vitus, Modestus dan Santa Crescencia, Santa Yulita dan Santo Cyriacus, Santa Lutgardis. Biografi yang pertama, Santo Vitus, Modestus dan Santa Crescencia. Vitus adalah putra tunggal Hellas, seorang senator dari Sisilia. Ia menjadi penganut agama Katolik sejak kecil. Permandiannya sebagai orang Katolik dilakukan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Vitus sudah menjadi orang suci dalam usianya yang masih muda. Dengan doa-doanya, Vitus membuat banyak mukjizat dan mempertobatkan banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dan mempertobatkan orang berdosa. Valerianus yang berkuasa saat itu memaksa Vitus untuk melepaskan imannya, namun tidak berhasil. Akhirnya Vitus ditangkap dan disiksa dengan keji. Namun semua penyiksaan atas dirinya tidak mampu menggoyahkan pendirian dan keteguhan iman Vitus. Oleh campur tangan Allah, Vitus berhasil meloloskan diri dari Sisilia bersama dua orang pengasuhnya, yaitu Modestus dan Crescencia. Seorang malaikat menuntun perahu yang mereka tumpangi menuju Lucania. Di Lucania mereka mewartakan Injil kepada penduduk setempat. Kemudian mereka pergi ke Roma. Di sana Vitus menyembuhkan putra Kaisar Diocletianus. Meskipun demikian, Diocletianus memaksanya untuk menyembah berhala. Pemaksaan ini ditolak oleh Vitus dengan tegas. Oleh karena itu, bersama Modestus dan Crescencia, Vitus disiksa dengan berbagai cara. Mereka dimasukkan ke dalam bak air yang mendidih dan kemudian dilemparkan ke sarang singa. Akan tetapi Tuhan tetap melindungi hamba-hambanya itu. Singa-singa ganas itu tidak berbuat apa-apa terhadap mereka, bahkan sebaliknya mencilati kaki-kaki mereka. Melihat semua kejadian yang ajaib itu, mereka segera diikat dan ditarik oleh kuda sepanjang jalan-jalan kota, hingga tubuh mereka terkoyak-koyak. Ketika itu terjadilah angin tofan yang menghancurkan kuil berhala serta menewaskan banyak orang di kota itu. Mereka kemudian diselamatkan oleh seorang malaikat Tuhan ke Lucania. Akhirnya mereka dibunuh pada tahun 303. Biografi yang kedua, Santa Yulita dan Santo Cyriacus. Yulita bersama Cyriacus putranya dan dua orang pembantunya tinggal di Iconium. Ketika umat Katolik dikejar-kejar oleh kaki tangan Kaisar Diocletianus, Yulia bersama Cyriacus dan kedua orang pembantunya itu melarikan diri ke Seleucia untuk mencari tempat berlindung yang aman dari ancaman. Akan tetapi, gubernur yang berkuasa saat itu, Alexander, tidak senang dengan orang-orang Katolik. Ia memerintahkan penangkapan atas Yulita bersama putranya dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Yulita disiksa dan disesah. Cyriacus putranya dipisahkan darinya. Cyriacus menangisi ibunya yang sedang disiksa. Pada kesempatan itu Cyriacus lalu berteriak, "Aku juga seorang Katolik." Cyriacus menampar dan mencakari muka Alexander. Dengan gusar, Alexander membanting Cyriacus dan meremukkan kepalanya. Alexander kemudian memerintahkan para serdadu untuk memenggal kepala Yulita. Biografi yang ketiga, Santa Lutgardis. Lutgardis lahir di Belgia.
Orang tuanya memasukkan dia ke asrama suster-suster Benediktin dengan maksud agar Lutgardis tertarik dengan kehidupan biara dan kelak menjadi suster. Akan tetapi, Lutgardis yang cantik itu lebih suka bergaul dengan pemuda-pemuda. Pada suatu hari ia berbincang-bincang dengan seorang pemuda asing yang tidak dikenalnya. Ternyata pemuda itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Setelah beberapa lama, Tuhan Yesus membuka matanya dan segera ia mengenal siapa sebenarnya pemuda itu. Yesus berkata kepada Lutgardis, "Janganlah lagi kau cari bujukan-bujukan cinta yang sia-sia. Lihatlah apa yang harus kau cintai." Lalu Yesus menunjukkan luka-lukanya pada Lutgardis dan segera menghilang. Sejak saat itu, Lutgardis dipenuhi rahmat Tuhan. Ia mulai memperbaharui cara hidup dan tingkah lakunya dengan banyak berdoa dan bertapa sesuai permintaan Yesus. Oleh karena ia menginginkan peraturan-peraturan yang keras dan bermaksud menyembunyikan karunia luar biasa yang diberikan kepadanya, ia pindah ke biara Ordo Cistercian. Di biara itu, Lutgardis selalu memusatkan perhatiannya pada samadhi dan meditasi, serta doa untuk orang-orang berdosa dan para penganut ajaran sesat Albigensia. Tuhan menganugerahkan banyak karunia istimewa kepada Lutgardis, di antaranya kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang sakit secara ajaib. Namun, kemudian Lutgardis sendiri meminta kepada Tuhan agar memberikan kepadanya kemampuan lain yang tidak berbahaya. Atas pertanyaan Yesus, yaitu apakah yang kau kehendaki dariku, Lutgardis menjawab, "Berikanlah padaku hatimu ya Tuhan." Lalu Tuhan pun memberikan kepadanya kelembutan hatinya yang maha kudus, yang penuh cinta kasih, sehingga Lutgardis pun menjadi seorang suster yang saleh dan suci. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Santo dan santa adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap melayani dan mewartakan Injil, walaupun banyak rintangan, bahkan nyawa taruhannya sekalipun. Marilah kita mencontoh sikap, cara berpikir, cara bertindak, cara hidup dari santo santa kita. Tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.